Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rian Ferdian di tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal tahun kemarin, tepatnya pada tanggal 6 Januari 2022, pemerintah dalam hal ini adalah Presiden Joko Widodo telah menandatangani Inpres nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Sepintas tidak ada hal yang aneh, tidak ada sesuatu yang akan membuat gaduh dengan Inpres nomor 1 tahun 2022 ini. Bahkan ini adalah salah satu bentuk upaya dan usaha pemerintah untuk mengoptimalkan agar seluruh rakyat Indonesia terjaring menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional, dalam hal ini adalah BPJS Kesehatan. Terlebih program pemerintah 98% rakyat Indonesia targetnya harus sudah menikmati layanan dari BPJS Kesehatan. Namun ketika kita menelusuri lebih jauh dari Inpres nomor 1 tahun 2022 ini, ternyata ada hal yang mengejutkan, bahkan cenderung bisa jadi itu adalah sesuatu yang kita anggap berlebihan. Kenapa? Karena ternyata dari Inpres nomor 1 tahun 2022 itu adalah ada satu poin yang menyatakan bahwa untuk mereka rakyat yang akan membuat atau mengajukan pembuatan SIM, STNK, SKCK, kemudian juga yang akan melaksanakan jual beli tanah, yang akan mendaftar umroh dan juga haji, haruslah sudah memiliki kartu BPJS Kesehatan. Dan ada juga tambahan poin untuk mereka yang memanfaatkan kredit usaha rakyat serta para petani dan nelayan yang menerima manfaat dari kementerian yang bersangkutan. Dan kartu BPJS yang dipersyaratkan adalah kartu BPJS aktif, dalam hal ini adalah yang terus dibayarkan oleh yang bersangkutan. Nah, keluar Inpres nomor 1 tahun 2022 dengan segala penjelasannya, tentu saja ini menimbulkan banyak polemik, perdebatan di tengah masyarakat. Tidak hanya kita-kita yang awam, tidak hanya netizen yang kadang-kadang memang lebih kritis dibandingkan dengan siapapun. Komentar pun berdatangan dari pakar, politikus, dan juga orang-orang terkenal lainnya yang memang berkompeten di dalamnya. Salah satunya adalah dari Wakil Komisi 2 DPR RI yang menganggap bahwa ketentuan tersebut adalah sesuatu yang irasional. Bahkan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI mengharapkan agar BPN dalam hal ini membatalkan ketentuan agar mereka yang akan melakukan jual beli harus melengkapi dengan kartu BPJS Kesehatan. Sementara itu, pakar kesehatan Pandu Riono dalam cuitannya pada hari Minggu kemarin 20 Februari 2022 juga menyampaikan kritikannya yang cukup keras kepada pihak pemerintah. Selengkapnya saya bacakan. Dalam Twitternya pada Minggu 20 Februari 2022, beliau menuliskan, logikanya terbalik. Negara tidak boleh mewajibkan penduduk menjadi anggota BPJS Kesehatan RI agar dapat layanan publik. Lebih jauh, Pandu Riono juga mengungkapkan langkah yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Yang benar, kewajiban negara berlakukan setiap penduduk sejak lahir secara otomatis menjadi anggota kesehatan dari BPJS Kesehatan Republik Indonesia. Senada dengan Pandu Riono, pakar lainnya pun termasuk petinggi dari partai seperti AHY dan juga Muhaimin Iskandar menyampaikan hal yang sama. Dan dari keseluruhan komentar mereka, sepertinya satu suara dan sepakat mereka semuanya menganggap bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah sesuatu yang terkesan memaksakan, irasional, bahkan terkesan konyol. Singkat saja, nalar kita mungkin bisa bekerja. Untuk saat ini, jangankan membayar iuran BPJS Kesehatan dengan besaran sekian. Karena di tengah pandemi serta faktor ekonomi yang sedikit agak merosot,
rakyat lebih banyak kecenderungan untuk berpikir bagaimana caranya bisa bertahan hidup, bisa makan untuk dirinya dan keluarga setiap hari. Hal-hal yang lainnya mungkin itu dikesampingkan. Terlebih bukan hanya untuk menjadi anggota BPJS yang baru, mereka yang sudah menjadi anggota BPJS pun untuk saat ini ada kemungkinan tidak bisa membayarkan iuran sebagaimana mestinya karena terimbas dari PHK perusahaan, kemudian usaha mereka yang tidak sesuai dengan yang diharapkan karena di tengah pandemi COVID-19. Saya pribadi sependapat dengan pakar kesehatan Pandu Riono. Pemerintah mewajibkan seluruh rakyat Indonesia menjadi anggota BPJS Kesehatan itu semenjak dari lahir. Tidak ada istilah permohonan dan lain sebagainya. Hanya mungkin mekanisme yang harus dibenahi, diatur sedemikian rupa adalah sistem cara pembayarannya. Bisa saja ketika golongan rakyat yang memang memiliki kemampuan, mereka diharuskan untuk membayar secara mandiri. Tetapi untuk mereka-mereka yang tergolong tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk membayar iuran kesehatan BPJS, mungkin seharusnya kewajiban iurannya itu adalah ditanggung oleh pemerintah. Bisa dipastikan ketika ini terjadi, mayoritas seluruh rakyat Indonesia semuanya sudah tercover oleh BPJS Kesehatan. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Baru kita acungi jempol bahwa pemerintah memang memberikan perhatian yang luar biasa, memberikan hak yang seharusnya diterima oleh rakyatnya, yaitu dengan menjamin dari sisi kesehatannya. Nah, setelah kritik dari sana sini, dari berbagai elemen masyarakat, terlebih gejolak yang timbul akibat dari Inpres nomor 1 ini, apakah pemerintah akan tetap bersikukuh untuk memberlakukannya mulai tanggal 1 Maret ini, atau pemerintah mau mendengar semua keluhan, mau mendengar semua aspirasi keberatan dari masyarakat, sehingga Inpres ini dengan segala tetek bengeknya yang dirasa akan membebani rakyat akan segera dicabut dan digantikan dengan kebijakan lain yang sifatnya lebih ramah pada rakyat, lebih membantu rakyat seperti yang kita inginkan tadi, yakni iuran BPJS Kesehatan bagi mereka yang tidak mampu ditanggung oleh pemerintah. Jadi ketika pemerintah menerapkan aturan membuat SKCK, SIM, kemudian STNK, umroh, haji, jual beli tanah harus melampiri fotokopi kartu BPJS Kesehatan, bagi rakyat itu bukan sesuatu yang sulit karena mereka sudah memilikinya. Jadi pertanyaannya sekarang adalah ketika pemerintah ngotot memberlakukan hal tersebut, bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk ikut serta dalam program BPJS Kesehatan? Apakah mereka tidak akan dilayani? Apakah hak mereka untuk mendapatkan pelayanan publik tidak dipenuhi oleh pemerintah? Akhirnya kita berharap mudah-mudahan pemerintah yang sekarang mau mendengar keluh kesah rakyatnya yang sudah disampaikan oleh mereka-mereka yang memang memiliki tingkat kemampuan dan juga daya kritis yang luar biasa. Pada akhirnya setiap kebijakan yang dikeluarkan apabila memang menimbulkan gejolak dan menyengsarakan rakyat, pemerintah mungkin harus berpikir ulang. Lebih baik carikan solusi yang paling tepat yang sekiranya justru akan mengeluarkan rakyat dari segala permasalahan yang ada. Akhirnya saya Dimas Pat segera undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.